Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifah Ayuningrum, NIM 2301011118 dari kelas TPHTA kelompok 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu produk dari peternakan. Daging merupakan sumber protein hewani yang tinggi akan protein, sehingga mudah mengalami kerusakan akibat pertumbuhan dari mikroorganisme. Menurut Hernando et al. 2015, daging sapi merupakan salah satu bahan pangan hewani yang kaya akan protein, asam amino, lemak, dan kaya akan kadar air, sehingga rentan tercemar mikroba dan mudah rusak. Daging yang telah rusak apabila dikonsumsi akan menghasilkan racun bagi tubuh, karena dapat menyebabkan diare, muntah, pusing, dan demam, sehingga perlu adanya pengolahan dan pengawetan untuk memperpanjang lama simpan daging, salah satunya dengan pembuatan bakso. Menurut Montolau 2013, bakso merupakan olahan daging yang melalui proses dihaluskan, dicampur dengan bumbu, dan kemudian dibentuk seperti bola-bola, setelah itu direbus dengan menggunakan air panas. Bakso sapi juga akan mudah mengalami kerusakan apabila tidak diolah dengan cara yang benar. Menurut Mahbub et al. 2012, bakso mudah rusak disebabkan oleh adanya kandungan protein pada bakso, kadar air yang tinggi, dan pH bakso yang netral. Menurut Mentari et al. 2016, kadar air pada bakso mencapai 71,39%, kadar abu 3,15%, lemak 0,57%, protein 8,57%, dan mengandung karbohidrat sebesar 16,31%. Manfaat dari bakso yaitu 1. Dapat meningkatkan kecerdasan otak, mencegah anemia, meningkatkan pertumbuhan, dan dapat menambah energi pada tubuh. Berikut ini akan saya jelaskan proses pembuatan bakso dan saya akan membandingkan bakso buatan saya dengan bakso yang berada di pasaran. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso sapi antara lain 250 gram daging sapi yang telah dicincang, 35 gram es batu, 35 gram tepung tapioka, 1 putih telur, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh merica, garam, penyedap rasa, dan seperempat sendok teh gula, 1 siung bawang putih, dan setengah sendok makan bawang goreng yang telah dihaluskan. Alat yang digunakan dalam pembuatan bakso yaitu blender, pisau, kompor, baskom, piring, sendok, panci, dan yang terakhir erok-erok atau peniris. Langkah pertama dalam pembuatan bakso yaitu masukkan daging yang sudah dicacah ke dalam blender untuk proses penggilingan yang lebih halus. Setelah itu tambahkan es batu secukupnya. Menurut Indrawati et al. 2017, es batu berfungsi untuk menjaga daging agar tetap dingin supaya ekstraksi protein berjalan dengan baik, tidak terdenaturasi, serta bakso tidak garing dan tetap kenyal. Setelah itu dilakukan proses penggilingan. Menurut Falahuddin 2013, penggilingan atau penghancuran daging digunakan untuk memecah dinding-dinding sel serabut otot daging sehingga memudahkan protein seperti aktin dan miosin dapat diekstrak keluar dengan menggunakan larutan garam. Setelah itu tambahkan tepung tapioka. Menurut Astuti dan Tribudi 2018, tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi serta pengikat air karena memiliki kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. Setelah itu tambahkan putih telur. Menurut Rusli 2019, putih telur merupakan bahan pengikat yang bisa digunakan dalam pembuatan bakso. Setelah itu tambahkan baking soda atau baking powder. Menurut Firahmi et al. 2015, baking soda berfungsi sebagai bahan pengenyal. Setelah itu tambahkan bumbu seperti merica, garam, gula penyedap. Dan yang terakhir adalah tambahkan bawang merah goreng dan bawang putih. Menurut Arif et al. 2012,
Bakso akan terasa lebih lezat apabila ditambahkan bumbu secara merata dan menyatu dengan adonan. Garam dapur berfungsi untuk memperbaiki cita rasa dan melarutkan protein sebagai pengawet. Bawang putih dan merica berfungsi sebagai penambah aroma serta meningkatkan daya awet pada makanan. Kemudian digiling sampai benar-benar halus. Setelah semua bahan digiling dengan halus, maka adonan dikeluarkan dari blender kemudian diletakkan ke dalam mangkok. Beginilah bentuk adonan yang siap untuk dicetak. Tahap selanjutnya yaitu panaskan kompor sampai air yang ada di dalam panci mendidih. Setelah itu api dikecilkan. Bakso dicetak membentuk bulatan-bulatan kecil dengan menggunakan bantuan sendok. Setelah itu, bakso ditunggu sampai matang. Bakso yang telah matang ditandai dengan bakso mengambang di atas permukaan air. Artinya, bakso siap untuk diangkat. Setelah itu, bakso diangkat, kemudian ditiriskan untuk menghentikan proses pemasakan. Selanjutnya, saya akan membandingkan bakso buatan saya dengan bakso yang ada di pasaran. Nah, bakso yang ada di pasaran saya ambil merek Viva Dahlia, seperti ini. Dan dalam menilai suatu bahan pangan, maka ada 5 parameter yang dapat digunakan. Yang pertama adalah parameter kenampakan. Nah, ini kenampakan dari bakso buatan saya sendiri, dan ini bakso yang ada di pasaran. Nah, dari segi kenampakan, bakso buatan saya sendiri ini memiliki bentuk yang tidak simetris dan besarnya tidak sama. Kemudian jika bakso yang ada di pasaran memiliki bentuk yang relatif sama dan simetris. Hal ini disebabkan karena bakso yang ada di pasaran biasanya menggunakan alat cetak modern atau mesin-mesin modern sehingga memiliki bentuk yang sama dan simetris. Berbeda dengan bakso yang saya buat sendiri, yaitu dengan cara manual atau menggunakan tangan. Parameter yang kedua adalah warna. Nah, bakso buatan saya berwarna abu-abu tua. Sedangkan bakso yang ada di pasaran berwarna abu-abu muda. Bakso berwarna abu-abu disebabkan adanya mioglobin. Menurut Juriyati 2011, daging memiliki mioglobin yang cukup tinggi yang berperan sebagai pemberi warna pada daging, sehingga daging berwarna kemerahan. Dan dengan adanya pemanasan, mioglobin akan berubah menjadi mesioglobin yang akan menghasilkan warna abu-abu kecoklatan yang diakibatkan karena adanya proses oksidasi selama pembuatan. Parameter yang ketiga adalah aroma. Nah, di sini bakso buatan saya memiliki aroma daging yang khas dan bumbu yang terasa seperti bawang putih, merica, dan masih banyak lagi. Kemudian dari bakso yang ada di pasaran memiliki bumbu yang tidak terasa dan bau dagingnya juga kurang terasa. Menurut Astuti et al. 2014, bawang putih dapat menghasilkan aroma yang khas karena menghasilkan minyak volatil yang mengandung sulfur berupa alisin. Sehingga pada bakso buatan saya, bau bawang putihnya terasa dan menghasilkan bau yang khas pada bakso. Parameter yang keempat adalah rasa. Nah, di sini kita akan merasakan bakso buatan saya sendiri. Kemudian saya akan merasakan bakso yang ada di pasaran.
Dari segi rasa, bakso buatan saya sendiri memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan bakso yang ada di pasaran. Karena bakso buatan saya memiliki rasa bumbu yang khas dan memiliki rasa gurih serta asin yang pas. Kemudian masih terdapat urat-urat yang ada di dalam bakso sehingga akan meningkatkan cita rasa. Tetapi jika bakso yang ada di pasaran terlalu halus sehingga baksonya kurang terasa, dagingnya kurang terasa, dan bumbu-bumbunya juga kurang terasa. Rasa bakso dipengaruhi oleh bumbu dan jumlah daging yang digunakan. Menurut Siddiq et al. 2015 bahwa jumlah daging yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah lemak yang terkandung dalam bakso sapi, di mana lemak akan menghasilkan rasa gurih. Parameter yang kelima adalah tekstur. Di sini bakso buatan saya sendiri. Bakso buatan saya sendiri memiliki tekstur kenyal dan padat. Sedangkan bakso yang ada di pasaran memiliki tekstur yang keras dan juga padat. Nah, faktor yang mempengaruhi tekstur dari bakso bisa dari daging dan tepung. Menurut Anjani et al. 2020, tekstur bakso dipengaruhi oleh komposisi daging, tepung, dan bahan pengikat serta bahan pengenyal lainnya yang ada di dalam bakso. Selain itu, tekstur dari daging sapi disebabkan oleh adanya penambahan tepung tapioka. Menurut Guatimena et al. 2013, kadar amilopektin pada tepung tapioka sebesar 83%, sehingga tepung tapioka akan mempengaruhi tekstur dari bakso sapi karena proses gelatinisasi pati pada saat pemasakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengolahan daging sapi menjadi bakso yaitu bakso yang saya buat sendiri memiliki rasa yang lebih enak karena bumbunya juga lebih banyak jika dibandingkan dengan bakso yang ada di pasaran. Namun bakso yang ada di pasaran memiliki bentuk yang simetris dan warna yang lebih menarik jika dibandingkan dengan bakso yang saya buat sendiri. Nah, karakteristik bakso dapat dipengaruhi oleh jenis daging, jumlah daging, bahan tambahan yang digunakan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Itu tadi video dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.